Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan berkati dan Tuhan kasihi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Sehingga perlu kita maknai kehidupan ini dengan baik untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab hari ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang terkandung di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan karena dalam kesibukan kami sepanjang hari ini, Tuhan berikan kami waktu yang indah untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 dan 2, dan kami hendak merenungkannya. Kami mohon pertolongan Tuhan, Roh Kudus menolong kami, baik yang mendengarkan, pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, tapi juga hamba-Mu yang berkata-kata hari ini, supaya kami semua memahami apa yang terkandung di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Bapa, hamba ini adalah sampah saja yang tidak berguna, tapi Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi alat kecil di tangan kasih Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Pakai hamba luar biasa hari ini, roh hikmat ada di dalam hamba, supaya hamba dapat menjabarkan, menguraikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua pendengar Tabura Injil Klasis Yapen Selatan ini, Bapa. Terima kasih. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, kita akan membaca bersama Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dengan perikop atau judul pembacaan, kemuliaan Sion yang akan datang. Saya ulangi, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian adalah pembacaan Alkitab hari ini, dan mari kita lihat refleksi pembacaan Alkitab hari ini dengan tema kemuliaan Tuhan ada atasmu. Kemuliaan Tuhan ada atasmu.
Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Pembacaan ini adalah cerita atau kisah mengenai umat pilihan dan umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah sendiri, yakni bangsa Israel. Setelah mereka mengalami masa sulit dalam pembuangan ke Babel, akibat dari perbuatan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang luar biasa itu menjadikan mereka bisa bebas dan mengakhiri setiap kesusahan mereka di Babel, serta untuk kembali membangun Yerusalem. Pada bagian awal pembacaan ini terdapat kata bangkitlah. Artinya bahwa Tuhan mau supaya Israel tidak lagi hidup dalam keberdosaan mereka yang mengakibatkan mereka terbuang ke Babel, namun sekarang mereka harus meninggalkan semua itu dan kembali hidup sebagai anak-anak terang, yaitu hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka, sehingga di ayat 1 dan 2 yang adalah sebuah janji Tuhan yang hendak disampaikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa terang dan kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Artinya masa depan untuk Yerusalem yang baru dibangun lagi, ini akan menjadi terang bagi semua orang, dalam hal ini bangsa-bangsa lain maupun setiap orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang belum mengakui Israel untuk memiliki Tuhan yang hidup dan sangat berkuasa. Dengan kata lain, Tuhan menjadikan Israel sebagai contoh untuk semua yang melihat mereka. Pemirsa Tabura Injil Kelas Yapen Selatan yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, kita pun sama dengan bangsa Israel jika saat kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka kita adalah bagian umat yang dapat merasakan atau mengalami kemuliaan Tuhan. Selain percaya, ternyata kita pun dituntut untuk bangkit atau meninggalkan semua yang menjadi dosa yang seringkali kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, bahkan di dalam hati sekalipun. Dengan kita meninggalkan semua dosa kita, maka dengan itulah kita dapat mengalami atau merasakan janji-janji Tuhan untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Untuk menjadi contoh bagi orang lain, sebab perilaku kita, cara hidup kita akan dilihat oleh orang lain dengan memohon pertolongan Tuhan. Kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, yang penting di sini, di dalam bagian ini, yang Tuhan minta bagi kita adalah karakter kita, cara hidup kita, perilaku kita, sehingga Tuhan tidak tertarik dengan karier kita, tapi Tuhan tertarik dengan karakter kita. Dan dari karakter kita, banyak orang akan mengalami berkat, banyak orang akan hidup di dalam terang Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya perenungan firman di hari ini akan menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih jauh lagi memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita,
sebagai orang-orang yang akan mengalami, akan merasakan janji-janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami telah membaca kebenaran firman Tuhan dan kami sudah masuk pada perenungannya. Tapi hamba tahu bahwa perenungan hari ini masih jauh dari yang sempurna. Masih ada banyak hal yang belum jelas. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menjelaskan dan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, hati kami, dan di dalam kehidupan setiap orang yang dengan sukacita membuka hati, membuka diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, saya berdoa bagi program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dengan semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang terus bekerja menjadi sarana, menjadi media untuk pemberitaan pekabaran Injil Yesus Kristus terus disampaikan kepada orang lain. Tuhan tolong supaya program ini terus berlangsung sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, itulah doa syukur kami, dan kami hendak mengakhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian program Tabura Injil hari ini, dan diharapkan Bapak Ibu Saudara kita semua terus mengikuti program Tabura Injil melalui YouTube channel supaya firman Tuhan terus dikumandangkan dan terus disampaikan bagi banyak orang untuk menjadi berkat dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih. Shalom.